Masih bagus, belum dikeluarin semua itu. Itu udah tahu kok. Yang mantan udah tahu. Nah, kagak ada penyakit 3 huruf kan juga udah gue omongin dari berapa minggu yang lalu. Ini ada, lu lihat VT gua. Ya, VT gua. Jadi dari kubunya sebelah itu, lihat VT gue bilang, wah fitnah nih berita. Itu ngangkat-ngangkat seolah-olah gue ngomong kalau si R bangkrut. Padahal yang gue omongin di VT gue, ya, yang gue udah up, gue itu dikasih tahu orang-orang yang ada di dunia entertainment. Kalau mereka-mereka ini denger R itu bangkrut dan 3 huruf, itu udah lama. Dan gue kasih tahu lagi kan di sini dari kemarin udah berapa minggu deh. Gue bilang itu mah yang 3 huruf udah gue denger, yang bangkrut udah gue denger. Bukan gue yang ngomong, tapi itu ada satu akun ya. Kurang ajar, nanti gue laporin tuh akun itu. Udah mamsi up fit yang paling terbaru. Coba kau lihat. Masa katanya gue yang bilang R bangkrut? Tahu dari mana? Gue kenal R aja enggak. Gue itu denger dari orang-orang entertain. Penyakit 3 huruf lah. Itu kan berarti ada yang mencoba menghancurkan, membun-bun karakter R. Ini sih kalau saya lihat sudah merupakan indikasi pelanggaran, ya, perbuatan kriminal. Jelas dong ini kriminal. Sebenarnya cuma karena ada ikatan yang mana punya sebelumnya ada keluarga, itu aja. Jadi ada beban moral. Gimana pun ini ada anak gitu loh. Tapi kalau nggak ada anak nih, itu mah tinggal dilaporin aja. Udah terlalu parah, gila lu. Dibilang bangkrut lah, belum lagi dibilang pinjol lah, dibilang soal 3 huruf lah, aduh udah gila. Ditambah lagi soal selingkuh, bayangin berapa kali, berapa banyak bom yang lu lempar hanya untuk menenggelamkan seorang R. Gila nggak lu? Itu lu nyerang terus lu ya. Lu serang terus lu ya. Kenapa? Karena lu biangnya. Karena udah otak lu itu penuh dengan nafsu pengen nguasain ya. Ya. Gila lu. Itu sebenarnya kalau nggak ada sangkutan dengan pernah punya keturunan apa, mendingan itu dilaporin udah kelar sih. Beneran asli. Itu benar-benar keterlaluan. Berapa banyak coba? Kebohongan. Udah nonton gue, itu kan makin kalap pasti bilang, gue ikutin lu, gitu kan? Iya. Nah, sekarang kan ada satu rahasia besar, kita tinggal tunggu aja dibuka itu sama si mantan. Tinggal mantan buka, selesai. Udah kepalang basah, sama-sama malu, sudah sama-sama. Kenapa? Yang ini nutup ya, yang si lakinya nutupin karena masih mikir anak-anak. Tapi ternyata yang perempuan memang gak pernah sayang anak. Perempuan yang sayang sama anak gak akan mungkin secara terang-terangan di publik menghancurkan, menghina bapak dari anak-anaknya. Kau camkan itu. Itu bentuk dia sangat tidak sayang sama anak. Sangat-sangat benci mungkin malah. Tapi dikemas itu. Di sugar coating. Seolah-olah gue yang paling
Sampai ada fitnahan-fitnahan juga kan tentang yang sulung. Yang sulung kan juga kena tuh. Begitu keluar semua fiti-fitinya, bukti-bukti jejak digital, ya Allah, kagak ada si anak-anaknya ngerasa takut atau nggak mau deket, justru terlalu dekat karena saking sayangnya mungkin mendapatkan kasih sayang yang betul-betul tulus. Anak kecil bisa merasakan kasih sayang yang tulus. Gitu loh. Dibilang semenjak kedatangannya langsung pergi jadi begini. Oh, kau ngacak kau. Kau yang ngacak. Kalau sayang anak pasti akan dipertemukan sesuai dengan sudah dibikin perjanjiannya. Berapa hari. Itu pasti akan diberikan. Itu adalah haknya anak. Terus nggak bakalan dari satu cerita bikin cerita baru lagi, menghantam si A, si B dihantam terus, yang apalagi yang A, si A ayah ini dihantam terus, dang. Orang yang nyerang-nyerang melulu itu biasanya dia yang paling banyak dosanya. Dan itu yang saya udah tahu dari hampir sebulan yang lalu. Itu yang saya udah denger, cuma nunggu aja gitu loh. Ya, gila kau. Dari mulai isu tentang debt collector, DC ya, DC datang katanya. DC datang aja tuh udah aneh. Dia yang bikin berita sendiri, gila loh. Dari sisi seorang seperti Mamski kerja entertainment ya, melakukan press conference itu ada, bisa disebut ada dua tujuan ya. Press con manggil-manggil media itu, pertama pasti yang jelas ingin menyampaikan suatu berita, di mana berita ini ya apabila menyangkut orang lain, orang yang terkenal, kita pun akan ikut naik. Itu pansos namanya ya. Itu satu. Yang kedua, pemberitaan dengan misi tertentu. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat nih? Ya, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Dengan cara memanggil interview media. Ya. Itu sudah ada tujuan. Berarti dia mau membuka secara mempublish, memberitakan bahwa sudah ada peristiwa menyangkut si mantan yang macet lah, didatengin, ketakutan lah, ke psikolog terus loh yang diomongin, psikolog. Kayak seolah-olah ada tekanan batin membahayakan saya seorang perempuan, ada anak-anak, kena ini, kena itu, kena ini. Tapi pada saat ditanya pembuktiannya, tidak ada. Karena kalau yang namanya DC datang ke rumah yang nggak ada di perjanjian alamat karena tidak tinggal di situ, itu kan nggak mungkin. Itu satu. Udah gitu, tadi ditanya balik, dikasih tahu lagi dari bank, diteleponin nggak ada nih bank, orang bank, ya nggak ada sama sekali. Lalu berubah lagi omongannya bahwa yang datang itu adalah pinjol. Pinjol. Ditanya atas nama siapa? Bengong. Gila. Nah, tapi karena sudah mengeluarkan tentang
DC ke rumah lah segala macam ini, akhirnya isu ini kan jadi merebak di masyarakat nih. Isu yang udah menyampai apa yang udah disampaikan akhirnya merebak, dia sendiri kan yang membukanya. Berarti apa tadi, ingin terkenal, ingin pansos, ingin ada suatu apa ya, usaha untuk melejit nih dengan pemberitaannya terus menerus. Memang akhirnya terjadi kan, pemberitaan ini nggak kelar-kelar, udah 3 bulan loh guys. Kalian sadar nggak? Udah 3 bulan ini. Udah 3 bulan ini. Dicicil sama dia, dicicil. Pertama ngomonginnya rumah, ada DC dateng, ya kan? Terus ngomong lagi, oh apa, ini tuh aku gitu kan. Ini rumah aku. Begitu udah dikasih buktinya lagi tentang DC, langsung beralih dari tagihan apa namanya, tunggakan yang bank, oh bukan, akhirnya ke pinjol, oh pinjol enggak, akhirnya melebar lagi ke arah apa, bicara tentang udah keluar rumah, udah dari bikin rumah itu masih di dalam perkawinan, sampai akhirnya udah keluar dari perkawinan, lalu tidak tahu ada yang surat-surat yang diagunkan ke bank. Aduh, gue bilang, masa suami istri dan udah menandatangani akta kondisi perceraian seperti ini ya, akta yang dibuat oleh notarisnya sendiri, masa nggak bisa tahu sih apa yang diagunkan, apa yang nggak mungkin. Udah pasti tahu, nggak mungkin. Jadi aneh gitu loh, merembet kemana-mana guys, melebar kemana-mana, ya, melebar kemana-mana. Udah dong, abis dari situ cerita nih bagaimana sebelum pindah ke sebelum rumah jadi. Nah itu mau lagi dibangun, mau dipindahkan ke rumah yang PI. Di PI kontraknya habis, terus yaudah balik lagi deh ke APT. Tapi begitu cerita begitu, tiba-tiba nyambung, terus tiba-tiba ada kasur. Ini ngomong apa sih lu? Lu ngomong apa sih? Terus tiba-tiba seolah-olah kayak skenario baru. Nih guys, aku lagi mijit muka dulu guys. Pijit muka dulu. Oke. Ini gue mau keluarin apa namanya, moisturizer untuk khusus buat kita nih, buat kalian yang pengen ada pelembab anti wrinkles untuk bawah mata biar nggak capek matanya nggak turun. Nah itu, jadi ceritanya itu ceritanya dia itu tidak runut, tidak teratur, tidak sesuai dari depan ke belakang. Semuanya lompat-lompat ceritanya dia. Makanya Mamski ini menyampaikan lagi apa yang udah gua lihat, gua tonton, gua tahu runutan ceritanya. Lalu gua dengerin juga dari si pengacaranya R. Gua sinkronisasi. Udah gitu gue juga udah denger dari yang dulu kerja di rumah, yang sekarang udah keluar, yang udah nyaris metong tuh ya. Gitu. Oke, ada yang mau guys? Mau saya pakai apa? Pakai Jessica sayang. Enak banget ini. Terus aku mau pijet dulu ya. Oke, kita masukin dulu dan kita pijet ya. Itu kasihan itu, telat dikit aja metong itu. Yang pekerjanya yang dulu tuh. Untung udah capcus dia. Serius. Itu kalau sampai telat, abis dah. Oke, ini alat pijatnya gue koco. Gue mau bawa mata gue ya. Gue koco bentar ya sayang. Gue koco. Oke, ini ada gue koco sama ada untuk
apa krim di bawah mata ini sama untuk kesemuanya sekaligus bisa dipijet ya, dari Jessica. Bagus sekali guys, super 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 super, gue suka banget ini. I like it so much. Dia itu melembabkan, terus mengurangi kerutan, flek-flek hitam, juga bisa buat kamu moisturizer kamu pagi malam, bumil busui boleh, 13 tahun ke atas boleh, enak sekali sampai usia dewasa ya. Nah ini alat masasnya. Ini alat masasnya. Kamu pencet ini yang lama, on off ini ya, pencet yang lama, terus naikin suhunya ke 9 aku. Ke 9. Terus pencet lagi on off. Nah ini getaran. Ya ini buat di mata nih. Ya, jadi kayak gitu ya guys. Jadi gue ngelihatnya nih orang bener-bener parah banget gitu loh. Semua yang dia katakan itu kayak dia berusaha untuk bikin masyarakat percaya. Tapi nih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu itu nggak ada jejak digital, nggak ada rekaman kayak begini nih, nggak ada. Jadi kalau sekarang kan orang-orang bikin vlog, bikin YT, bikin postingan-postingan, sehingga itu menjadi jejak digital. Apalagi untuk public figure ya sayang, apalagi buat public figure. Nah dia berusaha membuat skenario seperti yang bisa menguntungkan dirinya dan menghancurkan nama baik orang yang sedang dia incar, ya. Tapi dia lupa jejak digital dia yang melawan diri dia sendiri. Soal rumah yang diaku-aku punya uang dialah, apa bapaknya lah ya. Padahal kenyataannya setelah dibuka oleh pengacara, bukti transferan bisa jelas tuh memperlihatkan bukti transferan. Sampai detik ini gue nggak lihat tuh mana bukti lu bayar 20 ember. Kalau emang ada silahkan buktikan aja sih ya. Tapi udah jelas banget bilang semua isinya, yang ngisi dari awal sampai semuanya itu kan aku gitu kan. Itu pun sudah dipatahkan dengan ternyata furniture aja 3M mantan yang ngasih, mantan yang beli. Gila lu. Dan aku yang kan ditanya siapa yang menginisiasi untuk desain rumah, untuk membangun, untuk bikin rumah gitu yang baru nih. Kan dua-duanya dia kan nggak ngerti desain, aku yang ngerti, jadi aku yang bantu untuk desain. Ternyata desain itu ternyata dibayarin orang desain 450 juta kalau nggak salah ya, yang saya dengar ya, yang disampaikan itu tuh ada bukti pembayarannya. Berarti bukan lu yang desain anjay, itu mah orang yang desain, bukan lu. So iya lu yang bayar juga desa, lu gimana sih ya? Bukan elu. Ih. Udah check out. Iya, ini nih alatnya nih. Ini naikin ya. Naikin. Apaan? Liftnya hampir 600. Liftnya doang 600. Nih. Nih gue kocok nih, enak banget nih. Nah, efeknya itu jadi kalau kamu ada kayak kerutan nih, dia melancarkan peredaran darah, ya. Itu satu. Keduanya, ya aduh lupa gue, belum lupa. Untung gue bawa ini chargeran. Ya, jadi ini bisa buat kamu ngencengin muka, ya, narik ke atas. Melancarkan peredaran darah, merangsang kolagen sayang. Nah untuk rahang biar dia naik tuh. Aduh ini harus gue charge dulu bentar say. Gue charge dulu. Bentar ya.
Cara ngecasnya gampang ya sayang. Pakai Type C. Pakai Type C kayak gini nih. Nah, ya. Oke, kita cas dulu. Pas datang barangnya jangan langsung dipakai ya, say. Kamu cas dulu sampai penuh, baru kamu pakai. Nah, dan ini tuh gunanya untuk kerutan-kerutan mata lo jatuh, mata celong ini say. Dipakai di seluruh muka, bagian muka, dia tuh akan kelihatan lama-lama plumpy untuk masa